Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Dan kita terus menghafal juz 30 ya, karena kalau kita menghafal Quran, salah satunya nanti kita akan memberikan mahkota ya, mahkota yang indah kepada kedua orang tua kita. Senang ya kalau memberikan mahkota, kita nanti membangun istana di surga nanti. Karena ya kita semangat hafalan. Oke anak-anak, kita siap ya untuk belajar hari ini. Oke, sebelumnya Bapak lupa untuk hari ini kita kedatangan ada kehadiran tamu spesial ya. Bapak lupa. Siapa itu? Siapa tadi bilang? Perkenalkan ya, kali ini kita akan ditemani, nanti akan dihadiri oleh Ibu Nur Aini. Kita salam dulu ke Bu Nur Aini. Halo Bu Aini. Halo semuanya. Nah, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita nanti bersama Bu Nur Aini ya. Bersama-sama Bu Nur Aini nanti kita akan bersama. Kenapa? Saya? Kenapa? Mirip Bu Fika. Kayak Bu Fika. Oh, mirip Bu Fika. Ibu Nur Aini, Bu Fika guru mereka sebelumnya di kelas 2. Oh, mirip Bu Fika ya. Tanya dong Ibu Nur Aini, sehat nggak kabarnya pagi hari ini? Ayo tanya kabarnya. Bu ini kabar? Pak Fadrin, kok aku ngelek ya? Ah, kenapa? Kenapa? Ngelek. Kameranya stop. Oh, sinyalnya kali ya Ryan ya di rumah ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi wajah Ryan masih kelihatan nih sama Pak Fajri nih, masih terlihat. Oke, anak-anak, kemarin hari ini kita kedatangan ya tamu spesial, Ibu Nur Aini akan menemani kita. Kemarin kita telah belajar di tema 1 ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Salah satunya ada makhluk. Kemarin Bapak tanya ya, apa sih yang disebut ciri-ciri apa sih yang mencirikan ya, atau ciri-ciri makhluk hidup? Ada yang tahu ciri-ciri yang disebut makhluk itu hidup? Salah satunya nafas, kemarin apa lagi? Bergerak, terus apa lagi? Makan tidak? Butuh makan tidak? Iya, tumbuh, berkembang biak. Salah satunya ada berkembang biak. Kemarin kan ada cara perkembangbiakan untuk hewan dengan bertelur dan melahirkan. Ada yang tahu kalau perkembangbiakan dengan melahirkan hewan apa? Contohnya? Kucing. Terus apa lagi? Harimau, ya. Gajah. Kelinci, ya. Kalau yang bertelur apa? Kalau bertelur? Ayam. Terus apa lagi? Bebek. Buaya. Burung ya. Nah, itu kan kalau hewan. Kalau tumbuhan ada yang ingat? Contohnya ini, tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, ada yang tahu? Yang berlapis-lapis itu loh. Bawang merah. Bawang merah, ya betul. Bawang. Bawang apa? Bawang ya, bawang merah. Bombay. Ya, kalau dengan umbi akar? Wortel. Singkong. Wah, singkong ya. Nah, anak-anak, kemarin kita telah belajar cara perkembangbiakan dari tumbuhan. Sekarang kita masuk. Kalian siapkan buku tematik tema 2 kali ya. Sudah siap buku tematik tema 2-nya? Sudah. Bukan, Pak. Iya, betul. Ada gambar. Nah, nanti ya. Ada gambar apa tuh? Ada gambar hewan. Oke, anak-anak. Ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita di tematik
tema 2 pagi hari ini. Sudah kelihatan belum layar Pak Fajri? Nah, sudah. Sudah. Oke, kita masuk anak-anak ke tema 2, yaitu manfaat tumbuhan di sekitar. Anak-anak, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia, ya. Ada yang untuk kebutuhan pangan itu untuk makanan, untuk konsumsi. Lalu ada papan, ya. Lalu ada sandang untuk papan untuk rumah, misalnya dari kita. Anak-anak, coba Bapak mau tanya, kira-kira apa sih yang kalian tahu, yang kita bisa lihat manfaat dari tumbuhan di sekitar kita? Misalnya ada manfaat tumbuhan, ada pohon, ada tanaman. Ada yang tahu manfaatnya? Ada yang bisa sebutkan manfaat tumbuhan di sekitar kita? Salah satunya untuk apa, anak-anak? Ya, untuk menghindari dari cahaya panas matahari, ya. Jadi lalu juga jadi anak-anak, pohon itu juga menghasilkan oksigen untuk kita bisa bernafas, ya anak-anak. Maka dari itu sangat banyak manfaat di tumbuhan. Banyak, ya, manfaat tumbuhan itu banyak sekali. Bisa juga untuk kebutuhan hidup kita, contohnya kebutuhan makanan kita. Ada yang suka makan sayur? Sayur apa tuh yang kamu suka? Apa tuh, Ryan? Wortel, ya. Apalagi sayur bayam, ya. Sayur bayam. Sama jagung saya. Jagung, oh iya. Jagung. Ada apa lagi sayur, anak-anak? Ada sayur bayam. Sayur sop. Sayur sop, ya. Sayur sop juga. Sayur sop. Ada sop, ya. Anak-anak, ya, jadi banyak manfaat tumbuhan di sekitar kita. Hari ini kita masuk ke subtema 1 tentang manfaat tumbuhan di sekitar kita. Anak-anak, ya, di pembelajaran ke-1 ini, di subtema 1, nah, ada yang pernah baca cerita contohnya buaya dan kancil, lalu ada apa nih? Keong juara lari. Nah, anak-anak, jadi ada yang disebut dengan, kalau kalian pernah dengar, ya, dongeng, ya, dongeng. Contoh dongeng apa? Dongeng, misalnya dongeng kancil dan buaya, lalu juga ada dongeng hewan-hewan yang lainnya, anak-anak. Jadi fabel, anak-anak. Jadi kita, kalau kalian perhatikan, ya, jadi ada yang disebut dengan fabel. Jadi kalau cerita-cerita, jadi cerita hewan, cerita lebah si gudang madu, cerita buaya dan kancil, atau cerita hewan yang lainnya, yang tokohnya hewan atau binatang, anak-anak, itu disebut dengan fabel. Jadi fabel adalah dongeng, ya, atau cerita yang menampilkan tokoh-tokoh binatang sebagai pemeran utamanya. Jadi tokohnya itu ada ini, ya. Kalau kalian pernah dengar kisahnya cerita dongeng kura-kura dan kelinci. Jadi kura-kuranya balapan dengan kelinci, akhirnya siapa yang menang? Ada yang tahu? Yang menang adalah Kura-kura. kura-kura. Karena kelinci itu merasa dia larinya cepat, dia sombong, akhirnya dia tertidur, akhirnya kura-kura dengan sabar hati akhirnya jadi juara. Nah, ini anak-anak, ya, jadi ada yang disebut dengan namanya fabel. Fabel adalah cerita yang menampilkan tokoh-tokoh binatang, ya. Anak-anak, kan kalau aslinya, kalau pada kenyataan hidup kenyataannya, hewan kan tidak bisa berbicara, ya, seperti hewan berbicara dengan sesama hewan, ya, dengan komunikasi dengan sama-sama hewan. Tapi kalau di cerita ini selayaknya layaknya manusia, ya, dapat berpikir, dapat berkomunikasi. Ini disebut dengan cerita atau fabel. Nah, kali ini kita akan membacakan dongeng tentang, kalau kalian, kita buka buku tematik halaman keempat, yaitu rubah dan buah anggur. Siapa yang suka anggur?
Saya. Sehat ya. Anggur bagus untuk kesehatan. Nah, kalau kalian perhatikan ya, kita baca kalian buka halaman 4. Berapa? Bapak akan bacakan dongengnya terlebih dahulu ya, kalian perhatikan. Nanti boleh kalian gantian ya membacakan dongengnya. Ini Pak Fajri bacakan dulu ya. Rubah dan buah anggur. Seekor rubah berjalan melewati sebuah padang rumput. Cuaca sangat panas ketika ia melihat pohon anggur yang berbuah lebat dan sangat ramai. Buah anggur itu menggantung di dahan-dahan pohonnya. Terlihat sangat ranum dan lezat. Mulut sang rubah menjadi terbuka serta meneteskan air liur saat menatap buah anggur. Namun sayang, buah anggur itu tergantung pada dahan yang cukup tinggi. Sang rubah harus melompat untuk menggapai buah anggur itu. Melompat. Saat pertama kali melompat, sang rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu tergantung cukup tinggi. Kemudian, sang rubah mengambil ancang-ancang dan berlari sambil melompat. Akan tetapi, sang rubah masih juga tidak dapat mencapai buah anggur tersebut. Sang rubah mencoba untuk melompat terus. Aku lompat. Namun semua usaha yang dilakukan sia-sia belaka. Sekarang, dia lalu duduk dan memandang buah anggur itu dengan rasa penasaran. Betapa bodohnya saya, katanya. Di sini saya terus mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya di sini. Saya terus mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya tidak enak untuk dimakan. Kemudian sang rubah berjalan pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Beberapa buah anggur tersebut terjatuh. Tetapi sang rubah telah berjalan menjauh. Nah, itu ya tentang rubah dan buah anggur. Sekarang ada yang mau gantian membaca ya dongeng rubah dan buah anggur. Oke deh, kita baca boleh per paragraf-paragraf ya. Siapa yang mau paragraf pertama? Dinyalakan mic-nya anak-anak ya. Ayo, siapa yang mau paragraf pertama? Ada yang mau baca paragraf pertama? Bapak, kalau tidak Bapak tunjuk ya. Paragraf pertama, ada yang bersedia? Ada yang bersedia membaca paragraf pertama? Tidak apa-apa, baca ya. Oke, pertama diawali oleh paragraf pertama ya, dari seekor rubah sampai buah anggur itu. Pertama, Bayu. Ayo, Bayu. Ayo kita baca ya. Oke, kita dengarkan Bayu bercerita. Satu paragraf ya, anak Bayu. Seekor rubah berjalan melewati sebuah padang rumput. Cuaca sangat panas ketika ia melihat pohon anggur yang berbuah lebat dan sangat ranum. Buah anggur itu menggantung di dahan pohonnya. Terlihat sangat ranum dan lezat. Mulut sang rubah menjadi terbuka serta menetas
meneteskan air liur saat menatap buah anggur itu. Oke, tepuk tangan buat Bayu. Selanjutnya, ada yang berani? Kata Pak Fajri. Siapa tuh? Siapa tuh? Pertama, Siapa tadi? Siapa? Pak. Divka ya? Divka. Ya, Pak. Ayo Divka. Naira apa Divka tadi? Bapak nggak? Saya, Pak. Siapa tuh? Saya. Oh, Naira apa Divka nih? Yaudah, Naira. Divka dulu. Naira selanjutnya. Dari mana, Pak? Dari Namun Sayang. Namun sayang buah anggur tergantung pada dahan yang cukup tinggi. Jadi Rubah harus melompat untuk mencapai buah anggur itu. Saat pertama kali melompat, sang rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu tergantung cukup tinggi. Kemudian sang rubah mengambil ancang-ancang dan berlari sambil melompat. Akan tetapi sang rubah masih juga tidak dapat mencapai buah anggur tersebut. Nah, lanjut. Sebelahnya masih ada halaman 5-nya tuh yang bagian. Sang rubah mencoba untuk melompat terus, namun semua usaha yang dilakukan sia-sia belaka. Oke, tepuk tangan untuk Divka. Selanjutnya, tadi Naira ya. Silakan Naira. Dia lalu duduk dan buah anggur. Dia dengan rasa penasaran betapa bodohnya saya, katanya. Di sini saya terus mencoba. Kemudian sang rubah lalu berjalan Naira kelewatan untuk mengambil. untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya tidak enak untuk dimakan. Kemudian sang rubah lalu berjalan pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Tiba-tiba angin tertiup kencang. Beberapa buah anggur tersebut terjatuh, tetapi sang rubah telah berjalan menjauh. Hore, tepuk tangan untuk Naira. Nanti yang lainnya boleh ya kesempatan di pertemuan selanjutnya. Nih, jadi ceritanya rubah ini melihat ada anggur yang ranum. Ranum itu maksudnya matang ya. Telah matang, banyak buahnya. Kalau kalian lihat anggur ya, segar. Lalu semuanya rubah itu meneteskan air liur. Air liuran menetes ya. Kalau kalian tuh ya menetes. Lalu dia menatap buah anggur itu tadi ceritanya ya. Namun setelah rubah berusaha terus ternyata yang dilakukan itu sia-sia. Jadi lalu tapi tiba-tiba setelah rubah pergi ya, angin itu bertiup kencang, akhirnya buah anggur itu jatuh. Jadi sebetulnya rubah ini kurang bersabar ya. Kurang bersabar nih anak-anak. Jadi dia sudah berputus asa ya. Akhirnya sangat kesal, dia marah, kesal, dia sudah coba, akhirnya dia pergi. Tapi tiba-tiba angin itu bertiup ke dalam kencang menjatuhkan beberapa buah anggur. Ya, jadi ini rubah ini belum begitu sabar ya. Jadi kalau di gambarnya dia sedang ini ya. Kalau di gambarnya dia seperti sedang apa nih? Sedang menggerutu ya atau sedang marah. Oke anak-anak, kita akan menjawab pertanyaan dari cerita rubah dan buah anggur ini. Lihat halaman 5 ya. Kita jawab bersama-sama. Lihat halaman 5 bagian bawah di kegiatan Ayo Berdiskusi.
Nah, kalau kalian perhatikan, pertanyaan pertama. Siapakah tokoh dongeng itu? Tokoh adalah orang yang diceritakan di cerita tadi. Rubah. Kita tulis ya. Kalian boleh tulis rubah. Rubah. Nah. Lalu rubah. Rubah itu seperti ya kucing ya, anak-anak sejenis ya. Lalu apa yang ia lihat? Yang rubah lihat apa sih? Anggur. Ya, anggur. Anggur yang sangat lezat. Jadi kalian boleh isi anggur. Rubah melihat sebuah anggur. Nah, lalu apa yang ia rasakan setelah melihat benda itu, melihat anggur? Apa sih yang ia rasakan? Kalau kalian perhatikan, lihat di paragraf pertama. Penasaran. Ya, penasaran. Terus, selain penasaran? Mulut rubah. Ya, terus? Nih, boleh ya. Yang ia rasakan adalah tadi penasaran ya, penasaran dan meneteskan air liur ya saat melihat benda itu. Jadi saat melihat bendanya, rubah meneteskan air liur. Mungkin karena terasa sangat lezat ya, jadi dia meneteskan air liur. Keempat, pertanyaan keempat. Kita tulis ya. Apa yang ia lakukan ketika melihat benda atau ketika melihat anggur itu? Setelah melihat anggur, apa yang rubah lakukan? Ya, melompat untuk mengambilnya. Memetik ya, memetiknya. Melompat untuk menggapai buah anggur. Ini ada di paragraf kedua ya. Di kalimat kedua, melompat untuk menggapai buah anggur. Nah, ya, apa tadi? Pertanyaan terakhir, apakah usahanya berhasil setelah melompat? Tidak. Usahanya sayang sekali belum berhasil. Anak-anak. Oke, sudah semua tertulis ya, dicatat ya. Oke, sudah. Kita berdiskusi bersama-sama menjawab tentang pertanyaan mengenai tentang rubah dan buah anggur. Selanjutnya, anak-anak. Nah, jadi dalam cerita, dalam dongeng, dalam cerita atau dalam fabel ya, tadi kita dongeng, anak-anak ada yang disebut dengan amanat. Amanat atau adalah pesan ya yang disampaikan penulis berupa nasihat, anjuran atau sebuah larangan yang dapat dicontoh. Ya, kenapa? Tadi lupa, aku masih nulis. Oh, siapa itu tadi? Oh iya. Ada apa ya? Oke. Pertama, kita tunggu ya. Kelewatan. Nah, tadi ada rubah. Sudah? Belum. Ditulis di buku tematik langsung ya, biar terpenuhi. Coba cek dulu ya. Ataya Danis. Naira, Indri, Naura sudah ditulis? Sudah ya. Febrian, Amira sudah ditulis? Sudah. Akila, Khalif sedang menulis ya? Ya, tempat. Ataya sudah? Bayu? Dava sudah? Marayan? Dava. Oke, sudah ya. Danis sudah sedang? Udah. Oke. Sudah semuanya. Akila sudah? Akila. Sudah belum? Akila nggak kedengeran suaranya? Tidak kedengeran? Udah. Oke. Tadi yang belum siapa ya? Khalif sudah, Khalif?
Saya belum, Pak. Tadi siapa ya? Oh, Ryan. Ini sudah, semuanya sudah. Ataya sudah. Tadi ada Khalid. Khalid sudah, Khalid? Udah, Khalid. Katanya sore nak. Bentar, Pak. Saya belum, Pak. Bentar. Iya, siap. Tadi siapa tuh? Ryan ya? Pertama rubah, kedua anggur, ketiga meneteskan air liur, keempat melompat. Langsung jawabannya saja ya. Melompat, melompat, melompat. Lalu kelima, apakah usahanya berhasil? Tidak berhasil. Nah, lompat, melompat. Anggur ya, anggur manfaatnya banyak untuk kesehatan ya anak-anak ya. Anggur manfaatnya bagus untuk kesehatan. Ya, makan buah itu bagus ya untuk kesehatan tubuh kita. Sudah Raya? Sedang ya? Udah, Pak. Oke, kita masuk selanjutnya. Nah, tadi Pak Fajri telah jelaskan dalam cerita ada yang namanya amanat atau pesan yang menjadi contoh ya dan pesan bagi semua orang. Kalau kita lihat cerita rubah dan buah anggur tadi, kira-kira apa sih pesannya? Apa sih yang mau disampaikan pesannya? Salah satunya tadi yang Pak Fajri sampaikan, kita harus bersabar. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita harus bersabar. Harus bersabar, terus berusaha. Contohnya begini, misalnya kalian minta, Mama, aku mau, misalnya kalian mau sesuatu ya, tapi tidak bisa di hari itu diberikan, maka harus sabar, tidak boleh marah-marah ya, tidak boleh marah-marah, tidak boleh ngambek ya, tidak boleh ngambek. Misalnya, Mama aku mau es krim, nanti ya nak, masih malam, nanti ya. Terus kalian nggak boleh marah ya, nggak boleh marah, nggak boleh ngambek. Janji ya, anak kelas 3 tidak boleh marah-marah ya dengan orang tua ya. Janji ya, tidak boleh marah-marah, ngambek. Aku nggak mau belajar karena aku nggak dibelikan es krim. Nggak boleh. Sabar ya, harus bersabar ya. Harus bersabar dan menunggu. Nanti insya Allah akan diberikan. Seperti rubah tadi ya. Rubah, dia bersabar. Jadi kalau dia bersabar sedikit lagi, nanti anggurnya dia akan dapatkan. Karena tadi angin bertiup dan jadinya berjatuhan ya. Oke, sekarang anak-anak kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Sebelum lanjut kita sama-sama bermain ya, biar enggak ini ya, biar tidak bosan. Pertama kita semuanya dinyalakan mic-nya, kita nyanyi bersama-sama. Mau dinyalakan mic-nya? Siap. Bayu sudah sama Danisha? Pak. Oke, semuanya tangannya seperti apa Fajri? Begini. Ini ributan. Ya tangannya. Oke, sekarang ikuti Pak Fajri ya. Kita sama-sama. 1, 2, kita nyanyi kalau kau suka hati ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Injak buminya. Lagi duduk. Iya, lagi duduk. Kalau kau suka hati, injak bumi. Duk. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Buminya diinjak. Kalau kau suka hati, teriak hore.
Hore. Kalau kau suka hati teriak hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak hore. Hore. Kalau kau suka hati, lakukan semua. Tepuk tangan, injak bumi, hore. Lagi. Kalau kau suka hati, lakukan semua. Tepuk tangan, injak bumi. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak hore. Teriak hore. Lakukan semua. Hore. Sekarang kita main Petak umpet. ombak. Petak umpet tidak bisa dong, kan di Zoom. Masa mau petak umpet kelihatan dong. Kita main angin berhembus. Mana tuh? Kalau anginnya berhembus ke kanan, kita ke kanan, ikut ke kanan. Seperti kita menirukan pohon. Tangannya begini ya, tangannya begini. Kalau anginnya ke kanan, anginnya ke kiri. Kalau ke depan. Kalau ke belakang, kita ke belakang. Oke, siap semuanya. Siap. Sekarang kita sedang berada di puncak gunung. Anginnya sangat lebat. Anginnya menghembuskan pohon. Kita berhembus ke kanan semuanya, kanan. Kanan, mana kanan? Anginnya berhembus ke kiri. Anginnya berhembus ke depan. Bagaimana suara angin? Kalau suara angin kita tirukan suara angin. Kok kukuruyuk ayam dong. Anginnya berhembus ke belakang. Nah, anginnya berputar-putar. Oke. Oke. Cukup. Ya. Biasa angin ke belakang lebih keras. Iya, angin ke belakang lebih keras ya. Tapi kalau naik ke puncak gunung ya, harus hati-hati ya. Oke, kita lanjut kembali ya ke pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Nah, Bapak sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, kita akan mengingat kembali pelajaran matematika kemarin ya, tentang pembagian. Kita menghitung bersama-sama ya, kita kembali mengulang tentang pembagian. Supaya apa? Halaman 5, Pak. Ya, nggak usah, kalian lihat di layar dulu. Kelihatan semuanya di layar? Belum, Pak. Kelihatan. Layar putih, layar warna putih. Aku putih. Ya, layar putih. Kita coba mengingat kembali pelajaran matematika kita yang kemarin telah dipelajari. Jadi ada soal anak-anak pada suatu hari. Jadi ada anak bernama siapa ya? Bernama Ryan. Ryan punya 36 buah mangga. 36. Ini ceritanya ya. Ryan. Nggak mirip ya? Nggak apa-apa. Tidak mirip. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, Ryan memiliki 36 buah mangga. Ryan ingat dengan teman-temannya. Teman-temannya di sekolah. Ryan ingin pergi ke sekolah. Nama sekolahnya SDS Rati dong. SDS Rati. Nah, tapi Ryan ingin teman-teman di sekolahnya ada 36 dari kelas 1 sampai kelas 3. Misalnya ya, ini contoh gambar Pak Fajri. Nah, 36 mangga ini
Ryan ingin masukkan ke dalam masing-masing Satu. Ryan ingin memasukkan ya 36 buah mangga ini ke dalam 3 buah karung supaya mudah membawanya. Jadi Ryan meminta bantuan Pak Fajri untuk membawa mangga ini. Mirip gak? Mirip gak? Mirip ya? Gak mirip Pak Fajri ya? Nah, kira-kira berapakah masing-masing buah mangga yang ada di karung tersebut? Oke, kita hitung bersama-sama ya. Berarti soalnya 36 dibagi di 3. Maaf ya anak-anak kalau tulisan Pak Fajri tidak terlihat. Ini Pak Fajri pakai laptop. Oke, kita hitung bersama-sama. Ada tukang apa itu? Oke, kita hitung bersama-sama ya. 36 dengan cara bersusun. 36 dibagi 3. Kita yang mana dulu yang dihitung yang bagian? Ini. Dalam. Berapa 3 dibagi 3? 1. Dapat 1. Lalu kita kali. 1 dikali 3 berapa? 3. Ya, turunkan 3. Nah, karena masih 1 baris. 3 kurang 3 berapa anak-anak? 0. Nah, lalu karena masih ada 6, kita turunkan ke bawah 6. Kita bagikan ya. 6 dibagi 3 masih bisa? 2. Masih berapa 6 bagi 3? 2. 2. Lalu setelah kita bagikan, letakkan di atas. 2 dikali 3 berapa? 6. Nah, 6 dikurang 6 sama dengan? 0. Nah, Senyum ya. Berarti 36 dibagi 3 hasilnya sama dengan 2. 12. Ada yang mau latihan? Contoh soalnya begini anak-anak. 42 dibagi 3. Ada yang berani menjawab? Bapak Fajri bantuin atau kita sama-sama bantu? Danis berani, Danis? Iya. Nah, Danis, pertama bagi dulu 4 dibagi 3 dapat berapa, Danis? 1. 1 ya, 1. Lalu 1 kali 3 berapa? 3. 3. Diturunkan, dikurangi. 4 kurang 3 berapa, Danis? Dapat 1. 1 dibagi 3 bisa tidak? Nggak bisa. Tidak bisa. Kita turunkan. Minta bantuan. Kita panggil. Angka 2. Nah, 12 dibagi 3 berapa? 4. 4 dikali 3 sama dengan? 2. 12. Ini kan ada. 4 kali 3 sama 12. Kemarin Pak Fajri telah mencontohkan ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa dikurang-kurangi begini, anak-anak. Kalau kalian bingung nih pakai tangan. Aduh Pak, aku bingung kalau pakai tangan cara kurang 12 dibagi 3 bagaimana? Kalian bisa melakukan pengurangan berkali-kali. Contoh 12 kurang 3 sama dengan berapa? Sama dengan 9. Sampai hasilnya 0, dapat 1. Masih ada sisanya nih, masih ada belum sampai 0 ya. Ingat anak-anak, pembagian harus habis ya. Lalu 9 dikurang 3 sama dengan 6. Masih ada sisa. Ini 2. Lalu 6 dikurang 3 sama dengan berapa? 3. Lalu ini dapat 3. Lalu terakhir 3 dikurang 3 sama dengan 0. Dapat 4. Ini ya kalau kalian belum ingat menggunakan tangan ya. Jadi kalian boleh menggunakan cara seperti ini. Itu anak-anak ya tentang pembagian. Kemarin kita telah pelajari pembagian. Ingat ya kalau kurang, contoh terakhir ya, contoh terakhir.
Ada soal 126 dibagi 3. Ingat ya anak-anak, kemarin ada yang beberapa hari lalu ada yang bertanya, kalau angka pertama tidak bisa dibagikan, 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita minta bantuan di angka selanjutnya. Tadi 12 dibagi 3 berapa? 4. Intinya minta bantuan ya. Kalau kalian tidak bisa pakai tangan, menggunakan cara pengurangan berulang tadi. 4 dikali 3 sama dengan 12. 0, turunkan 6-nya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Hasilnya 0. Sama dengan, ya. Hasilnya sama dengan 42. Ada lagi yang mau mencoba? Nih, soalnya cari yang mudah deh. Ada yang mau mencoba? Siapa tuh? Saya. Siapa tuh? Bapak belum lihat. Ataya. Oke, Ataya. Ada soal 77 dibagi 7. Mudah kan? Udah. Ataya mana Ataya? Halo Ataya. Berapa hasilnya? 7 bagi 7 berapa Ataya? 1. 1 kali 7? 7. 7 kurang 7 sama dengan? Kosong. Kita minta bantuan, turun ke bawah. Terus 7 bagi 7 berapa Ataya? 1. 1 kali 7? 7. 7 kurang 7? 0. Hasilnya 11. Oke. Ada lagi yang mau mencoba bersama Fajri? Siapa tuh? Siapa? Bapak nggak kelihatan wajahnya nih. Naira. Siapa yang mau mencoba? Amira. Oh, Akila. Oke, Akila. Akila kita coba ya. Ada soal 64 dibagi 4. Nah, 6. Akila mana Akila? Oke, Akila ya. Berapa 6 bagi 4 Akila? Dapat berapa? 1. 1 dikali 4 berapa Akila? 4. 6 dikurang 4 berapa Akila? 6 kurang 4 berapa Akila? Nggak kedengeran suaranya? 2, ya. Suaranya kekecilan. 2 dibagi 4 bisa tidak Akila? Bisa, makanya turunkan angka 4. 24 dibagi 4 berapa Akila? Kita kurang-kurangi. Berapa? Oh iya, hebat ya Akila. Nah, 6 kali 4 sama dengan? 4. Hasilnya, jadi hasilnya berapa? 16. Oke, pembagian sudah selesai. Mudah-mudahan ingat. Lanjut ke pelajaran hari ini, matematika. Kelihatan layarnya anak? Kelihatan. Ya, sudah ada jawabannya. Nah, ini ada jawabannya ya. Jadi anak-anak di sini ada buah apel. Apel sangat bagus manfaatnya untuk kesehatan, ada vitamin, ada banyak vitamin di buah apel. Anak-anak, buah apel ini kita coba jumlahkan. Yang kita kiri ada berapa nih? Yang di kiri ada berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ditambah dengan apel di sisi selanjutnya. 6. Ya, ditambah 6 ya. 15 ditambah 6. 15 tambah 6. Lanjut saja ya. 15, 6,
16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi 15 ditambah 6, 15 apel ditambah 6 sama dengan hasilnya 21. Nah, anak-anak coba deh Bapak putar ya. Kan kalau yang di sebelah kiri ini apelnya ada 15. Sedangkan di sebelah kanan apelnya ada 6. Coba Pak Fajri putar posisinya. Kalau Pak Fajri putar. Baik. Miring ya. Di kiri ada 6 apel. Di kanan, kalau tadi di sebelah kiri ada 15 apel, di kanan ada 6, sekarang kita balik posisinya. Di kiri ada 6, di kanan ada 15. Hasilnya sama atau beda anak-anak? Sama. Sama. Hasilnya sama atau beda? Sama. Sama ya. Jadi, meskipun Bapak ubah posisinya, hasilnya tetap sama. Anak-anak, contoh nih, contoh. Contohnya, ini Pak Fajri punya 2 pulpen. Kelihatan nggak pulpennya nih? Pulpennya. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Pulpen yang kanan kanan layar kalian dan dengan kiri layar kalian, Bapak mau jumlahkan 1 ditambah 1. Bapak gelap, Pak Fajri. Nggak kelihatan nih? Nggak kelihatan Pak Fajrinya? Kelihatan. Kalau saya enggak, Pak. Oh, yang lainnya kelihatan nggak Pak Fajrinya? Enggak, malah hitam. Malah hitam. Ataya Pak Fajri kelihatan? Kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan, Kenapa Pak. kelihatan? Kok Ryan Bapak hitam warnanya kenapa ya? Koneksinya. Oh, mungkin sinyalnya ya. Sinyalnya Ryan mungkin. Atau Pak Fajri di tempat yang gelap mungkin. Oh, enggak ya. Nggak apa-apa Ryan ya. Mungkin sinyalnya. Nih, yang... Saya matiin dulu kameranya. Nah, yaudah boleh sinyalnya. Nah, tapi kalau Ryan matikan tetap kelihatan wajah Ryan nih. Sedang senyum. Nih, anak-anak, Pak Fajri di kanan punya pulpen. Di kanan layar kalian punya pulpen. Terus di kiri layar kalian punya pulpen 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Kalau Pak Fajri ubah posisinya sama tidak? Sama. Sama. Iya. Anak-anak, jadi meskipun diubah posisinya tetap sama. Itu yang disebut dengan, kalau kalian perhatikan di halaman 7, disebut dengan yang namanya sifat komutatif. Jadi anak-anak, sifat komutatif itu maksudnya adalah ya pertukaran tempat ya pada operasi itu. Jadi komutatif dimaksud dengan pertukaran operasi hitung, maksudnya pertukaran yang kayak tadi ya. Nah, ini anak-anak berlaku di perkalian dan penjumlahan. Kalau di perkalian dan penjumlahan, kalian balik soalnya, kalian balik yang ditanyakan, misalnya tadi, yang ditanyakan 12 ditambah 2. Contoh misalnya, kalau kalian balik 2 ditambah 12, atau 2 kali 12, terus 12 dikali 2, sama hasilnya. Itu disebut dengan sifat komutatif, artinya pertukaran tempat. Ini contohnya ada ya. Contohnya ada buah jeruk. Buah jeruk bagus untuk vitamin. Ya, buah jeruk mengandung vitamin C, vitamin C ya. Ini ada contohnya nih. Ada 6 buah jeruk ditambah dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 buah jeruk ditambah dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 9 buah ditambah 8. Hasilnya sama dengan 17. Kalaupun kita balik, itu hasilnya tetap sama. Ini yang disebut dengan sifat komutatif nih. Ada di halaman, nanti kalian bisa baca ya, perhatikan di halaman 7. Halaman 7 ada buah apa nih ya? Buah anggur. Jadi jumlah buah anggurnya 39. Ya.
kalau 25 ditambah 14 sama dengan 39. Tapi kalau dibalik hasilnya juga sama ya. Hasilnya juga sama 39. Oke, anak-anak, ini matematika. Kita masuk ke materi pelajaran yang kemarin kalian telah ini ya, telah kita nyanyi sama-sama nanti lagu apa kemarin? Bunga hiasan. Nah, nanti kita nyanyi bareng-bareng lagu bunga hiasan. Anak-anak, sebelum kita bernyanyi, ada yang disebut dengan pola irama dan andante. Kalau kalian perhatikan ya, jadi kalau kalian temukan ya, pertanyaan, apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi ya dalam satu atau beberapa birma atau dalam satu lagu. Panjang atau pendeknya ya. Sedangkan untuk tempo, kalau nanti kalian ketemu pertanyakan apa itu andante? Ya, seperti dalam lagu Bunga Hiasan, artinya adalah andante itu memiliki arti tempo dengan kecepatan sedang. Jadi andante itu artinya sedang. Nanti kalian bisa temukan ketika nanti ada pertanyaan, apa itu andante? Andante itu adalah sedang ya, tempo sedang atau dinyanyikan dengan tempo. Oke anak-anak, kita akan nyanyi bersama-sama lagu Bunga Hiasan. Nah, Pak Fajri akan tampilkan ya lagunya, kita nyanyi bersama. Pertama kita dengarkan lewat lagunya dulu, nanti kita nyanyi bareng-bareng. Lihat teksnya, lihat halaman 9 ya. Nah, kita lihat. Sudah kelihatan ya? Nah, kita nyanyi. Nah, ini ada lagunya. Jadi kalau tempo Anda, anak-anak, tempo andante sedang punya kecepatan seperti orang berjalan ya, jalan. Saya Pak Faji coba contohkan ya, kita nyanyi bareng-bareng dulu. Nah, oke, mulai siap semuanya, kita nyanyi bareng-bareng. Kenangan untuk ibu dan andai lagi bunga di dalam tanah untuk hiasan ku petik kita nyanyi bareng-bareng deh pakai teks ya yang ada di buku. Lihat halaman 9. Pak, suara aku kedengaran nggak, Pak? Siapa tuh? Bayu. Rian, Pak. Oh, Rian ya, kedengaran Rian. Coba kalian lihat halaman 9. Teks halaman 9. Kita nyanyi lagu Bunga Hiasan bersama-sama ya. Bentar. Ada nyanyi siapa ya? Oke, kita lihat halaman 9. Lihat halaman 9. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bunga di dalam taman beraneka warna untuk hiasan petik bunga untuk kenangan
3. Bunga, bunga di dalam taman beraneka warna untuk hiasan. Ku petik bunga untuk kenangan, untuk ibu dan handai taula. Hore. Ada yang mau mencoba memimpin? Ada yang mau mencoba memimpin lagu ini? Ada yang Saya mencoba? coba. Siapa tuh? Febrian. Ayan. Rayan. Ya. Ayo Rayan, coba nyanyi. Kita ikuti Rayan. Rayan. Bunga dalam taman beraneka warna. Hiasan ku petik Bunga untuk kenangan, untuk dan handai taula. Oh, ini ada. Oke, Re. Sekali lagi, satu lagi, terakhir. Yang mau nyanyi siapa yang mimpin? Suaranya bagus tadi. Amira mau memimpin, Amira mana? Kemarin bernyanyi ya. Amira mau memimpin, Nak. Kemarin lomba nyanyi bagus tuh. Ya, yang lainnya juga bagus, Atau yang lainnya ada yang mau memimpin? Danisha kemarin nyanyi lagu 17 Agustus. Danisha mau mimpin nggak? Danisha mau pimpin lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng. Bisa? Ya, Pak. Danisha mau berani nggak pimpin lagunya? Yang lainnya ada yang berani pimpin lagunya? Divka. Oke, Divka. Terakhir kita nyanyi bareng-bareng ya. Semuanya nyanyi, Divka pimpin. Divka 1, 2, 3. Divka suaranya kurang jelas, belum nyala. Oh. Aneka warna untuk hiasan bunga untuk kenangan, untuk ibu dan handai taula. Hore. Siapa yang di rumahnya bagus ya tadi ya? Siapa yang di rumahnya punya bunga? Ada yang merawat bunga tanaman? Banyak, Pak. Banyak, wah banyak. Siapa itu tadi? Febrian ya? Febrian punya bunga. Saya juga Siapa tadi? Amira punya tanaman di rumah ya? Saya juga punya. Saya juga punya tanaman. Naira juga punya. Tanamannya dirawat tidak? Diberikan pupuk air, serah? Iya dong. Kalau tidak dirawat nanti tumbuhannya bisa. Anak-anak, iya. Yang nggak dirawat di sini, yang nggak dirawat di sini itu cuma ikan. Oh gitu. Ryan punyanya ikan ya? Ikan apa Ryan? Ikan cupang. Ikan cupang. Wah, cupang ya. Banyak ya ikan cupangnya? Hah? Ikan cupangnya banyak tidak? Satu doang. Karena yang satu mati. Oh gitu. Kenapa bisa mati? Nggak dikasih makan ya? Kenapa? Berkelahi dia. Berkelahi. Cupangnya berkelahi. Ada yang merawat hewan juga? Yang lainnya merawat hewan di rumah? Saya punya kucing. Ataya punya kucing. Yang lainnya ada kura-kura. Oh, kura-kura. Ada yang merawat Aku hewan? punya kucing mata biru satu. Siapa itu tadi? Punya kelinci. Oh, kelinci, Naira. Tadi siapa punya kucing mata biru siapa? Ini burung anjing. Aku punya kucing nggak, Pak? Nah, kedengeran. Punya Ada. kucing di sini. Mata Oke. biru. Ada yang merawat ayam? Tidak ada ya? Enggak. Ya. Kalau burung ada burung di rumahnya? Intinya kalau kita Nggak merawat punya hewan peliharaan. nggak apa-apa kalau nggak punya hewan peliharaan,
Danis Dulu bisa. ada ikan, Terus tapi ikannya mati mana? lampu. Kenapa Jadi ikan? mati semua. Ikannya mati. Oh, ada ikan. Terus ikannya mati lampu. Mati lampu. Terus akhirnya mati Terus ikannya tuh. listriknya habis. Oh, listriknya habis. Aduh, sedih sekali. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kita harus menjaga, merawat apa yang kita rawat. Oke, anak-anak. Kan tadi Pak Fajri telah sampaikan ya. Dalam bernyanyi ada yang namanya irama. Irama itu disebut dengan, jadi irama itu disebut dengan ketukan. Contoh ya, kayak tadi nyanyi. Anak-anak dalam bernyanyi itu ada yang namanya ketukan. Supaya kita tahu, kita tidak cepat-cepat nyanyinya, kita bisa tenang nyanyinya, ada yang namanya tempo atau ketukan. Jadi ada yang namanya ketukan ya. Kalau kita nyanyi itu ada ketukan anak-anak, ada irama, pola iramanya. Contoh tadi nyanyi lagu Bunga. Biasanya ketukan itu ditandai dengan atau menggunakan tangan ya, tepukan tangan. Contoh kita nyanyi lagu tadi Bunga Hiasan. Saat tepukannya ya, pelan-pelan. Bunga, bunga di dalam taman. Karena temponya sedang, maka lagunya tepukannya pelan. Kalau lagunya, contoh lagunya, ada yang tahu tidak lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota? Nah, itu baru temponya cepat. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Nah, kalau lagu Bunga Hiasan pelan, sedang ya, sedang. Bunga, bunga di dalam taman beraneka warna untuk hiasan. Ku petik bunga untuk kenang. Ya Pak Ryan. Ryan ngapain itu kakinya dimasukin? Kok maaf? Ini tadi habis jaga adek bangun tadi. Oh, Masya Allah hebat. Ryan jaga adik, suka jaga adik ya? Oh hebat, temannya adik. Oke itu tadi ya anak-anak lagu Bunga Hiasan. Jadi nanti kalian boleh latihan menyanyikannya di rumah. Oke anak-anak, kita sudah masuk ke akhir pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak akhiri, kita main penutup permainan terakhir ya. Permainan terakhir. Sekarang semuanya. Pak. Sekarang semua. Ah? Permainan apa? Sekarang semuanya lihat wajah Pak Fajri. Ya. Terus kalau sudah lihat wajah Pak Fajri. Kabelnya takut ntar hitam lagi. Ya. Nggak apa-apa, Rian. Rian nggak apa-apa. Pertama lihat wajah Pak Fajri, lihat wajahnya, kelihatan? Nah, Hidungnya kelihatan? Hidungnya kelihatan? Kelihatan. Matanya kelihatan? kelihatan. Iya dong, kelihatan dong. Bapaknya nggak sehat. Gua Oke, kelihatan. iya. Sekarang kita main permainan. Apa itu? Apa itu? Guru berkata. Kuntilan. Guru berkata. Kalau bukan guru, Pak Fajri berkata. Pak Fajri. Kalau Pak Fajri berkata pegang hidung, semuanya pegang hidung. Nah, sudah. Ya. Udah. Kalau Pak Fajri berkata pegang kepala, pegang kepala. Kepala. Nah, kita cepat ya. Pak Fajri pegang hidung, pegang hidung. Pegang kepala. Pegang mata. Mata mana mata? Ya. Ingat ya, ingat bukan tangannya, ingat pesan kalimat Pak Fajri sampaikan. Kata kuncinya Pak Fajri berkata, kalau kata Pak Fajri pegang mata, pegang mata. Nah, nanti yang ketahuan salah kelihatan. Nah, kita coba ya. Yang salah nanti nyanyi Bunga Hiasan. Ya. 1, 2, 3. Naira. Pak Fajri berkata pegang kepala. Pegang jidat. Pegang hidung. Ayo Danisha, main Danisha. Akila, main Akila. Udah. Oh ya, Pak Fajri berkata pegang jidat, pegang mata, pegang kuping,
pegang hidung, pegang mata, pegang hidung, pegang mata, pegang mata. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Salah. Oke, boleh. Oke, Bapak kasih toleransi, Bapak kasih ya. Yang salah nanti nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng. Nyanyi bunga hiasan. Pak Oke. Fajri berkata pegang mata. Pegang hidung. Pegang kepala, pegang telinga, pegang mulut, pegang telinga, pegang mulut, pegang telinga, pegang mata, pegang mulut, pegang telinga, pegang mata, pegang mulut. Siapa yang salah? Ada yang salah? Ryan. Ryan pegang telinga. Ryan pegang telinga. Harusnya pegang apa tadi? Pegang Nah, jangan lihat gerak Fajri, tapi ikutin apa yang Fajri. Oke, Ryan, pimpin lagu Bunga. Oke. Kalau itu mah gampang. Oh, gampang ya. Oke, satu. Bunga. Ya. 1, 2, 3. Bunga. Bunga di dalam taman beraneka warna untuk hiasan. Ku petik bunga untuk kenangan untuk ibu dan andai taulan. Tepuk tangan buat Ryan. Oh itu mah gampang Pak Fajri. Waduh. Oke, hebat. Pak Fajri wajahnya masih kelihatan tidak? Masih jelas ya? Masih jelas ya? Oke, selanjutnya terakhir. Taruh Pak Fajri. Masih jam 8. Belum kelihatan. Bentar. Bapak kok di layar Bapak masih ini ya, masih belum kelihatan kalian. Oke. Sinyal Bapak. Siapa? Oke, anak-anak sebentar ya. Pak Fajri coba Dari apa Pak? atur kembali. Tapi wajah Pak Fajri kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Gerak-geraknya kelihatan? Kelihatan. Kok Bapak di kalian, Bapak lihat kalian kok belum bergerak ya? Bentar ya. Bapak coba sebentar ya, biar Pak Fajri juga bisa lihat kalian. Pak Fajri sebentar ya, Pak Fajri coba keluar dulu sebentar, nanti masuk lagi. Oke. Tunggu bentar.